tema kita adalah derajatmu, ya, derajat taatmu sama dengan derajat muliamu, ya. Itu yang dipublish di sosmed. Judul saya harus kasih judul yang singkat, ya. Tetapi untuk jelasnya, judul tema ini adalah derajat taat kepada firman berbanding lurus sama dengan derajat mulia kita. Ya, ayo kita baca tema ini. 1, 2. Derajat taat firman sama dengan derajat mulia kita. Amin. Katakan luar biasa. Jadi saudara, ternyata orang itu bisa mulia bukan karena pendidikannya, bukan karena dia belajarnya luar biasa, bukan karena dia punya modal yang kuat, bukan karena di backup orang tua, family, ataupun kenalan baik lebih dari saudara. Tidak. Derajat kemuliaan seseorang itu tergantung pada derajat ketaatannya kepada firman Tuhan. Katakan amin. Katakan saya harus demikian. Jadi saudara mesti tahu, seorang dengan derajat yang rendah di dalam ketaatan, artinya tidak taat kepada firman, suka melanggar dan melawan firman, maka dia punya kemuliaan ya kecil sekali. Bahkan mungkin dia tidak bisa dipermuliakan. Hanya mereka yang mempunyai derajat ketaatan kepada Tuhan, mereka ternyata di mata Tuhan bisa dipermuliakan. Amin. Jadi ini adalah rahasianya. Jadi saudara dan saya, bila kita merasa bahwa hidup ini, saya tidak ada yang menyokong, saya tidak ada yang membackup, saya tidak ada yang mendorong, saya tidak ada yang ngajarin, saya tidak ada yang memberi penghiburan, tidak usah khawatir. Karena bila saudara dipimpin oleh Tuhan Yesus, saudara akan memiliki satu kehidupan yang luar biasa menyenangkan. Semua katakan, saya percaya, saya pegang janji ini dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, saya mengambil renungan firman pada awalnya, yaitu pada rangkaian ayat yang agak panjang, dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima, kemudian ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita akan baca, juga saudara di rumah, ya, dan dimanapun saudara berada, tolong dibaca karena ini pembacaan luar biasa, ya. Kita mulai ayat yang kelima. 1, 2. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Katakan luar biasa banget. Saudara yang kekasih, perhatikan apa yang baru saja kita baca agak panjang tadi. Kita melihat tentang seorang raja yang masih muda, namanya Salomo. Katakan Salomo. Salomo adalah seorang yang menjadi penerus daripada raja
Daud, Raja Daud mempunyai beberapa anak, tetapi putra mahkota pangerannya dia sudah memilih Salomo atas perintah Tuhan. Ya saudara, dan Salomo ini mempunyai sesuatu riwayat yang istimewa dari sejak dia memimpin kerajaan setelah ayahandanya mangkat. Saudara yang kekasih, apa yang kita baca dalam pasal 3 1 Raja-Raja, di sini kita melihat bahwa Salomo dia mulai berubah. Kenapa berubah? Saudara, dia mulai bertobat. Heran, mungkin saudara belum pernah mendengar, tetapi ini yang tercatat di dalam kitab suci. Ya saudara, jadi alasan Allah menjawab doa Salomo dan memuliakan Salomo bukan karena dia sudah menjadi raja. Raja sekalipun kalau Tuhan tidak memberkati tidak bisa mulia. Ya, orang kaya raya kalau Tuhan tidak memberkati dia dengan kemuliaan, dia tidak bisa mulia. Dia hidupnya sengsara walau dia berlimangan dengan harta benda dan uang. Ya saudara, jadi harus ingat, kepada Salomo Tuhan memberikan keistimewaan, yaitu jawaban doa. Katakan jawaban doa dan kemuliaan. Ya saudara, saudara mesti tahu raja-raja Israel itu ada banyak, tetapi yang mempunyai kemuliaan itu hanya sedikit banget. Jadi tidak mesti raja itu mulia, saudara. Tetapi ada raja yang betul-betul menerima karunia Tuhan sehingga hidupnya mulia. Di antaranya adalah Daud dan anaknya yaitu Salomo, saudara. Jadi apa alasan Tuhan menjawab doa permintaan Salomo? Ada dua hal saya kemukakan di sini. Yang pertama, Salomo bertobat. Mungkin saudara belum pernah dengar ya, bagaimana Salomo bertobat. Benar apa tidak? Ya. Pada ayat-ayat di atasnya ya, ayat 4, 3, 2 itu di atasnya yang tidak kita baca, disebutkan pada waktu itu bangsa Israel mereka itu menyembah berhala juga. Jadi mereka itu antara Tuhan Allah Yehova juga pada berhala-berhala. Dan di Israel ada banyak gunung-gunung, bukit-bukit yang pendek semacam bukit tidar kita ini, di mana orang-orang memberikan persembahan kepada dewa dan dewi. Di Israel, umat pilihan Tuhan, saudara. Alkitab mencatat, saudara, ketika Salomo menikah dengan anak Firaun dari Mesir, maka apa yang terjadi? Salomo ikut memberikan di bukit-bukit penyembahan, ikut pada istrinya. Tetapi saudara, ada satu hal yang istimewa. Pada suatu hari Salomo datang tidak pada bukit-bukit yang biasa, dia datang pada sebuah bukit yang sangat famous, satu bukit penyembahan untuk membuat korban yang sangat-sangat, satu situs yang sangat heritage, yaitu Gibeon. Kita melihat dalam Alkitab ada beberapa peristiwa penting di Gibeon, ya saudara, bagaimana Yosua berkata, "Hai matahari, berhentilah di atas bukit Gibeon, dan bulan berhentilah di lembah Ayalon." Kenapa? Karena Yosua ingin menaklukkan bangsa Amori. Jadi dia meminta supaya Tuhan memperlambat jalannya matahari, saudara, supaya matahari ada di atas Gibeon, supaya dia dan tentaranya bisa menuntaskan kemenangan pada hari itu juga. Dia tidak mau menunda kemenangan untuk esok hari. Itu Yosua di Gibeon, saudara. Jadi di Gibeon ini ada satu bukit pengorbanan, dan disinilah Salomo membawa korban 1000 ekor lembu. Kalau biasa dia itu pergi bersama dengan istrinya yang anak Firaun ini dari Mesir, mempersembahkan korban itu seekor lembu. Ya, entah kepada dewa mana, saudara. Tetapi saudara, saya tulis Salomo bertobat. Saudara, apa tanda bahwa dia bertobat? Yaitu dia tidak pergi ke gunung-gunung di mana membuat persembahan, tetapi secara drastis, secara luar biasa dia
menggiring 1000 ekor lembu ke Bukit Gibeon. Dan dia hanya mempersembahkan kepada Allah Yehova saja. Ya, itu tanda bahwa Salomo dia meninggalkan penyembahan berhala daripada istrinya dan dari menteri-menterinya, saudara, dan dia hanya mau datang kepada Tuhan Allah Yehova saja. Katakan luar biasa. Kalau kepada yang lain dia memberi 1 ekor, tetapi kepada Allah Yehova dia memberi berapa ekor? 1000 ekor. Saudara, disitulah hati Tuhan tergerak. Wah, ini raja, dia sudah mulai balik kepadaku. Dia tidak mau ikut kepada istrinya, dia tidak mau ikut pada rakyat yang lain. Dia mau mencari aku saja. Oke, aku akan membuat dia jaya. Aku akan membuat dia mulia. Ya, saudara. Jadi seringkali dalam hidup saya, dalam hidup saudara, yaitu terjadi sesuatu yang stuck, sesuatu yang tak terjawab, sesuatu yang mustahil terus bercokol terus di dalam hidup kita. Forever we don't have the power of our resolution or solution from our prayer. We just praying to God and no answer at all. Tidak ada jawaban. But we look at Solomon. Solomon have already repent from all the things that is so cruelly before God, so that he repented to God and gave 1,000 offering to God. Saudara, dia memberi 1000 ekor atau 1000 kali daripada korban biasa. Ini menunjukkan dia bertobat kepada Allah Yehova. Dia mau total kepada Tuhan. Dia mau meninggalkan semuanya hidupnya yang lama. Saudara, semua orang yang mempunyai inisiatif untuk bertobat, niscaya Tuhan mengabulkannya. Ini penting sekali. Ini dari perjanjian lama. Apalagi perjanjian baru. Jadi saudara, Tuhan itu sangat menghargai segala kehidupan kita yang mau dibikin total kepada Tuhan. Katakan, bila saya total kepada Tuhan, Tuhan Yesus jatuh hati kepada saya. Maka tidak ada yang mustahil bagi saya. Bila saat ini ada yang mustahil, saya harus bertobat supaya tidak ada yang mustahil. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi itu sebab sejak hari itu dia menaikkan korban yang begitu besar jumlahnya, saudara, kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Sejak malam itu Tuhan mulai mencengkram Salomo. Luar biasa. Ya saudara, itu sebab pada malam harinya, karena dia kecapean, dia tidur di satu gubuk di Gibeon, di atas gunung Gibeon, saudara, sudah tentu dijaga oleh para prajuritnya, dan dia bermimpi ketemu Tuhan. Ya saudara, ini riwayatnya. Kalau saya dan saudara ingin sesuatu perubahan dalam hidup kita, maka tadi yang dibutuhkan apa? Bertobat. Ini adalah pintu masuk Allah untuk Allah bekerja dalam hidup kita. Nah, saudara, setelah itu dia menaikkan korban persembahan kepada Tuhan. Ya, karena dia sudah punya pikiran, aku nggak mau lagi pada sesembahan yang lain. Tidak, aku singkirin semuanya. Aku cuma mau kepada Allah Yehova. Dan itu saatnya Allah mulai mendekap dia dan mulai mengangkat dia pada kemuliaan. Saudara, dari sana ke sini mungkin saudara pikir kok sulit sekali. Tidak, ini jalannya jalan pintas. Anakku, kamu tinggalkan segala penyembahan berhala, kamu datang sama aku akan melakukan pekerjaan yang besar. Ya, itu begitu jelas, itu begitu singkat saja. Saudara, nah, pada malam itu datanglah Tuhan dalam bentuk mimpi kepada Salomo. Saudara, bila kita tidak memulai dengan bertobat, maka tidak ada visi ilahi dalam hidup kita. Kita harus memulainya dengan bertobat, supaya kita mendapat pembukaan dari Tuhan yang dahsyat. Amin.
Mungkin kita punya keuangan, atau kita punya kesehatan, atau kita punya pendidikan sangat minim. Apakah kita bisa berhasil? Tak kasih tahu, pada zaman ini tidak mungkin kita berhasil. Kalau saudara tidak kuat otaknya, tidak encer otaknya, saudara bukan seorang yang gigih, seorang yang berani berisiko. Segala macam risiko saudara bisa tabrak. Kalau engkau tidak cukup berani, orang lain akan mengambil bagianmu lebih dulu. Saudara, itu sebab kalau saudara dan saya tidak disertai Tuhan, maka kita akan mengalami banyak kekalahan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, itu sebab apa pelajaran yang pertama daripada Salomo bertobat dan dia memberikan korban 1000 ekor lembu kepada Tuhan. Tuhan turun kepada dia. Ya, dan Tuhan tanya, anakku Salomo, wow banget sama kamu. Sepanjang hari kamu memberikan korban, badanmu sampai capek dan kamu tertidur sekarang. Ya, mungkin demikian kata-kata panjangnya. Tetapi di Alkitab hanya singkat, anakku Salomo, apa yang kau ingini untuk aku perbuat kepada kamu? Saudara, dan dalam mimpi Salomo menjawab. Dia menjawab, Tuhan, aku ini masih sangat muda. Sangat muda. Jadi aku tidak bisa dan aku tidak punya pengalaman untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini. Aku tidak punya hikmat yang cukup, pengertian yang cukup, pengetahuan yang cukup. Aku tidak punya. Aku hanya meneruskan tahta ayahandaku almarhum. Itu sebab Tuhan tolong beri kepada hamba hikmat dari Tuhan. Katakan hikmat dari Tuhan. Saudara, heran ya. Anak muda ini, Salomo ini, kenapa dia cuma minta hikmat? Saudara, Tuhan kemudian berkata, Salomo, adapun kamu tidak meminta nyawa musuh-musuhmu, kamu tidak meminta umur yang panjang, kamu tidak meminta harta kekayaan yang luar biasa, oke, aku akan memberi permintaanmu, yaitu hikmat, dan aku akan menambahi plus kekayaan yang raja-raja sebelum kamu, di masa kamu dan setelah kamu, gak ada yang sekaya kamu. 1, 2, aku akan memberikan supaya musuh-musuhmu tunduk kepada kamu. Itu 2. Dan ayat 14 yang terakhir kita baca, bila saja kamu bisa taat seperti ayahandamu Daud, maka aku akan memberikan umur yang panjang. Wow. Dari cuma minta hikmat, sudah mendapatkan 3 bonus yang luar biasa dari Tuhan. Itu sebab saya dan saudara kita harus belajar. Kalau kita tidak bisa memberikan korban 1000 ekor, wah ini berapa duit, ini mahal sekali. Ya maklum dia raja sih. Bisa kasih tahu, semua raja pun kalau korban cuma 1 ekor. Tapi dia memberikan 1000 ekor. Saudara, dengan satu harapan, supaya Tuhan membalas korbanku dengan memberi hikmat akal budi kepadaku yang bodoh, yang tidak ada pengalaman. Saudara, rendah hati sekali. Jadi kalau saya dan saudara datang kepada Tuhan di dalam keterbatasan kita saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, apa sih yang tidak terbatas? Semua terbatas. Kita tidak boleh keluar, atau kita kalau keluar harus hati-hati. Kita harus secara kiasan kita agak mencurigai orang lain yang dekat dengan kita bisa membawa sesuatu virus COVID-19 buat kita, sejumlah virus. Kita harus hati-hati. Saudara, mau bekerja dengan bebas tidak bisa, mau belajar dengan bebas tidak bisa. Saudara, itu sebab orang harus pada zaman yang sulit ini, orang di seluruh dunia harus mengutamakan datang nomor 1 kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan jatuh hati. Katakan, supaya Tuhan jatuh hati. Seumur hidup saya, apakah yang saudara minta dalam doa setiap pagi? Bangun pagi ataupun tidur mau tidur malam, saudara, apa yang saudara minta? Seringkali cuma berkat aja. Kita tidak minta supaya
kita menerima hikmat dari Tuhan. Ingat, hikmat adalah sumber dari segala perkara. Itu sebab seorang yang mempunyai hikmat, maka dia akan mempunyai wadah yang cukup besar untuk menampung banyak berkat Tuhan. Apakah hikmat? Hikmat adalah firman Tuhan. Katakan, hikmat adalah firman Tuhan. Bila saya mempunyai firman, maka ada kemungkinan saya bisa dipercayai berkat yang besar. Amin. Haleluya. Saudara, itu sebab jalan yang ditempuh oleh Salomo adalah jalan yang lain daripada yang lain. Ya saudara, dia datang kepada Tuhan. Dan sejak itu dia tidak mau lagi kepada Allah dan sesembahan yang lain. Dia hanya mau datang di Gibeon, di mana Tuhan hadir pada waktu itu. Ya saudara, para kekasih, unsur yang kedua daripada Salomo ini, orang yang mau dimuliakan harus punya unsur yang kedua ini juga. Ya, permohonan supaya bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara, heran, dia punya permintaan adalah seperti yang Tuhan siapkan di Taman Firdaus. Amin. Apa yang disiapkan di Taman Firdaus? Ya, buah pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat, saudara. Dan Tuhan berkata kepada Adam dan Eva, kamu tidak boleh memetik buahnya. Karena ketika kamu memetik buahnya, kamu akan mati. Saudara. Nah, itu sebab itu merupakan sesuatu larangan. Sekarang raja yang masih muda dan tidak pengalaman ini, dia meminta kepada Tuhan. Seolah-olah dia ingin mendapat buah yang ada di Firdaus tersebut. Supaya Tuhan memberi kepada dia. Supaya dia bisa menerima hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara, lihat permohonannya. Dia tidak minta apa-apa lagi yang lain. Ingat loh, dia masih belum membangun rumah Allah yang menjadi amanat dari ayahandanya almarhum. Bahwa dia diperintah oleh Daud untuk membangun rumah Tuhan yang berlapis emas. Dia belum bisa. Itu sebab dia merasa miskin, dia merasa bodoh, dia merasa gagal dan tidak berhasil. Lihat anak muda ini mempunyai satu pikiran yang luar biasa. Aku belum berani membangun rumah Tuhan. Karena aku belum mempunyai sesuatu hikmat dari Tuhan. Makanya dia minta hikmat Tuhan. Jadi inilah rahasianya. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, pasangan suami istri yang masih muda, perhatikan. Kalau Anda dan saya, kalau kalian penuh dengan firman, kalian tidak perlu khawatir bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar. Tidak usah khawatir. Pasti, karena engkau ada pada tracknya, engkau ada pada jalurnya yang benar untuk menerima yang istimewa dari Tuhan. Itu sebab kalau saudara selalu ada kesempatan membaca Alkitab di rumah, kesempatan datang ke sini untuk berbakti dan mendengar firman atau melalui live streaming, para kekasih perhatikan. Tuhan mau supaya saudara dimuliakan dengan cara Tuhan. Katakan, Tuhan Bapa saya ingin supaya saya bisa mulia hanya dengan caranya saja. Karena itulah cara yang sempurna. Amin. Jadi saudara harus pegang cara Salomo. Saudara, dia hanya memohon supaya bisa membedakan. Aduh, sepele sekali, kenapa sih Salomo kau kok minta yang begitu simple sekali? Salomo tahu, kalau aku mengerjakan yang jahat, aku ditinggal sama Tuhan. Kalau aku ditinggal sama Tuhan, aku hancur. Aku tidak seperti ayahandaku almarhum, jagoan, perang, panglima, terus-terusan perang menang. Aku ini tidak bisa perang. Aku tidak bisa angkat senjata. Coba,
Bila saya dan Anda mempunyai kelemahan-kelemahan, bukankah lebih istimewa kita harus mencari Dia karena kita menyadari kelemahan kita? Saudara, inilah yang melatar belakangi permintaan dari Salomo. Kenapa dia tidak minta yang lain? Dia tidak meminta supaya raja-raja takluk kepada dia. Dia tidak minta harta benda yang banyak. Dia tidak minta umur yang panjang untuk menikmati hidup sebagai raja. Tidak. Dia cuma minta supaya aku bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Karena ini adalah kunci rahasiaku, pikir si anak muda ini. Kalau sampai aku melakukan yang jahat, maka aku akan hancur di tengah jalan. Saudara yang kekasih, itu sebab permohonan kita adalah harus bijaksana. Katakan, permohonan saya harus minta bijaksana. Bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara, kalau itu ada pada hidup saya dan hidup Anda, 1 Raja 3 ayat 9 dan 10, maka apa yang terjadi? Allah memberi bonus dalam hidup kita. Kalau saudara menerima bonus dari manusia, dari orang kaya katakan, atau orang pangkat, atau raja, atau presiden, saudara, bonusnya apa, saya mau tanya. Ya, kalau saudara bisa menjawab pertanyaan dari Presiden Jokowi, bonusnya apa? Kok ngerti? Ya, kasih sepeda, ya, yang ada capnya Istana Presiden, ya saudara. Atau saudara mendapat beasiswa, saudara. Saudara, kalau saudara mendapat bonus dari Tuhan, dengar, 1, engkau akan dibela menghadapi musuh-musuhmu. Amin. 2, engkau akan diberkati luar biasa. Keuangan yang kuat itu menjadi milik anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, engkau diberi umur yang puas. Haleluya. Itu sebab contohlah Salomo. Dia mulai dengan bertobat. Dia meninggalkan semua penyembahan yang berhala karena istrinya anak Firaun dari Mesir. Saudara, itu sebab sekarang Salomo dia hanya mau kembali kepada Tuhan melalui Gibeon. Dan di sana dia ketemu dengan Tuhan. Amin. Jadi para kekasih, dimanapun Anda berada, harus perhatikan baik-baik bahwa hidup masa depan Anda dan saya tergantung pada alamat yang benar dan pada persembahan hidup kita kepadanya. Maka Dia tidak akan kurang-kurang, tidak akan memberikan sesuatu yang sedikit, tetapi yang berkelimpahan di dalam hidup saudara. Para kekasih, seringkali saya dan Anda, karena kita tidak ada persiapan, ya Tuhan tidak kasih. Apa yang kita minta tidak dikasih. Itu sebab saya mau tanya, masih ingatkah Anda, apakah persiapan kita untuk menerima dari Tuhan? Apa? Bertobat. Kalau saya dan saudara bertobat, maka ada pintu yang besar yang Tuhan buka buat kita. Yakinlah, engkau lagi sakit di rumah atau di rumah sakit, engkau harus self-isolating dan lain sebagainya. Kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan menerima engkau apa adanya. Tuhan menerima saya apa adanya. Saudara, tidak usah dipoles. Apa adanya datang sama Tuhan. You come to Him just as you are. Jangan seperti kau orang lain. Tidak usah pakai segala macam kosmetika. Tidak usah pakai semua macam penutup. Datang apa adanya kepadamu. Kalau engkau datang pada Tuhan cara demikian, maka Tuhan berkata, aku tahu bahwa kamu pantas, kamu cocok menerima. Anakku, aku akan mengatur semuanya, aku akan arrange, aku akan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, aku akan menambah dari yang kurang menjadi, dari minus defisit menjadi surplus. Aku akan mengadakan bagi kamu.